Tahu gak sih kalau PS5 itu satu-satunya konsol dari Sony yang sudah support ray tracing dan audio 3D? Apa itu? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas perkembangan teknologi mesin dari semua seri konsol Sony PlayStation, sejak PS1 sampai PS5. Bersama saya Gangsar, let's go! Selama ini kita hanya fokus memainkan konsol PlayStation yang kita punya saja, tanpa memperdulikan proses Sony dalam mengembangkan teknologi mesin di dalamnya. Padahal jika kita lebih peduli lagi dengan perkembangan teknologi konsol PlayStation, kita akan takjub melihat inovasi yang super signifikan yang dibuat dalam kurun waktu singkat. Nah, kali ini saya akan membawamu menengok lebih dalam lagi evolusi teknologi konsol PlayStation, khususnya konsol utama Sony PlayStation, yaitu PS1 sampai PS5. Bukan lini konsol handheldnya ya, yang meliputi perkembangan spesifikasi, desain, performa, dan sebagainya. Semuanya demi tujuan untuk mengapresiasi para engineer-engineer yang sudah bekerja keras selama ini dalam dunia game. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. PlayStation pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1994. Seri pertama konsol besutan Sony Computer Entertainment kala itu diberi nama PlayStation saja. Nama PS1 baru dipopulerkan oleh gamer setelah PS2 muncul. Harga awal PS1 kala itu adalah $299 Amerika. Namun di masa sekarang barang ini bisa didapatkan secara second dengan harga 300 ribuan. Terhitung sampai saat ini PS1 memiliki dua jenis model. Yang pertama adalah model persegi bersudut kaku. Lalu pada tahun 2000 rilis penerus PS1 dengan nama PS1 yang bentuknya dibuat lebih mini dengan sudut melengkung. Kalau ditanya saya lebih suka yang mana, tentu jawabannya adalah yang kecil karena lebih ringan dan minimalis. Tapi tetap aja kok, bentuk PS1 generasi awal juga masih mudah untuk dibawa kemana-mana. PS1 menggunakan prosesor 32-bit R3000 dengan kecepatan 33 MHz, sementara RAM-nya adalah 2 MB, dan VRAM GPU-nya 1 MB. Konsol ini tidak terlalu membutuhkan RAM besar karena game yang bisa dimainkan di PS1 berbasis CD semua. Tidak ada game digital. Lalu resolusi game yang bisa PS1 produksi adalah 256x224 pixel atau bisa kita sebut 224 pixel. Semua gamer di zaman sekarang pasti akan tertawa setelah mendengar angka tersebut. Namun untuk gamer jadul, kita tidak peduli dengan angka selagi pesan dari grafik dan keseruannya tersampaikan dengan baik. Untuk menyimpan progress game, PS1 juga memiliki komponen terpisah yakni memory card dengan kapasitas 1 dan 2 MB. Game-game terkenal yang bisa dimainkan di PS1 antara lain Crash Bandicoot, Final Fantasy 7, Tekken 3, Digimon World, Silent Hill, Dino Crisis, Harvest Moon Back to Nature, dan masih banyak lainnya. Saya punya beberapa koleksi game PS1. Tulis di kolom komentar di bawah jika kamu ingin tahu apakah kaset-kaset ini masih berfungsi atau tidak. Jika setuju akan saya buatkan videonya. Konsumsi daya listrik dari PS1 adalah 15 watt maksimal, sementara idle-nya ada di 3 watt. Sangat ramah tagihan listrik. PS1 mempunyai dua jenis controller. Yang pertama adalah PlayStation Controller, dan yang kedua DualShock. Perbedaannya adalah DualShock sudah dibekali dengan analog L3 dan R3. Jujur saya kurang banyak memiliki pengalaman bermain PS1 sewaktu kecil, karena sewaktu saya lahir, PS2 baru rilis dan mulai booming. Masa kecil saya lebih banyak memainkan PS2. Sebelum itu, untuk PS1 saya lebih sering menonton orang lain yang bermain, dan saya cuma bisa ngiler. Tidak dipinjami karena masih kecil, namun tidak tahu juga bagaimana cara merental apalagi membelinya. Kamu tahu gak sih kalau ternyata PS1 memiliki 3 model maskot? Yang pertama ada Polygon Man, namun karena banyak orang yang tidak suka karena desainnya aneh, lalu Sony mengganti maskotnya ke Crash Bandicoot untuk pasar internasional. Sementara maskot PS1 di negara Jepang adalah Toro the White Cat. 1 tahun sebelum PS1 rilis, tepatnya pada tahun 1999, Sony merilis penerus dari PS1 yakni PS2 dengan harga awal $299 Amerika atau setara 3 juta rupiah kala itu. PS2 juga memiliki dua jenis model, yaitu yang fat dan yang slim. Selain perbedaan bentuk, PS2 slim dibuat tanpa memiliki penyimpanan internal, jadi hanya bisa memainkan game dari kaset. Sementara yang versi fat ada memori internal atau harddisknya guna mempercepat loading game dan membackup data dari memory card. Namun harddisk tersebut di zaman sekarang bisa dialihfungsikan menjadi media penyimpanan game digital. Kala itu adalah waktu pertama kalinya Sony memperkenalkan sistem game online kepada gamer PS, di mana gamer bisa bermain game bersama pengguna PS2 lainnya dengan koneksi internet. Secara desain lagi-lagi saya menyukai PS2 Slim, namun yang paling ikonik karena banyak tersebar di rental-rental PS adalah yang fat. Spesifikasi dari PS2 menggunakan prosesor MIPS R5900 dengan kecepatan yang jauh berkembang di 294 MHz. RAM dari PS2
PS2 adalah sebesar 32 MB, sementara harddisknya bervariasi, ada yang 40, 60, dan 80 GB. Resolusi dari PS2 juga sudah lebih baik dari PS1 dengan 640 x 480 pixel atau 480p. Next, PS2 juga memiliki kemampuan untuk memainkan game-game dari PS1 karena memiliki fitur backward compatibility. Daya listrik yang dibutuhkan oleh PS2 adalah 50 watt maksimal dengan 10 watt saja jika sedang dalam mode standby. PS2 hanya memiliki satu jenis controller yang diberi nama DualShock 2. Perbedaan dari DualShock generasi pertama ada pada datangnya fitur getar di kedua gagang DualShock 2. Saya memiliki banyak pengalaman dengan PS2 ini karena era PS2 di Indonesia itu terbilang panjang. Di daerah saya saja PS2 sudah ramai dari tahun 2005 sampai 2014-an. Dari saya SD sampai SMA, rental PS2 tidak pernah kosong. Bolos dari sekolah, begadang, sampai datang paling pagi subuh-subuh ke rental untuk mendapatkan tempat adalah keseharian. PS2 sampai sekarang masih menjadi peringkat pertama sebagai pencetak rekor penjualan konsol terlaris sepanjang sejarah dengan 155 juta unit. Selain itu, rekor lainnya yang PS2 pegang adalah konsol dengan game terbanyak, yakni 4.000-an judul game. Game-game PS2 yang terkenal tentu saja seperti Winning Eleven, Downhill Domination, God of War, Resident Evil 4, dan GTA San Andreas. 7 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2006, PS3 pun hadir sebagai penerus PS2. Kali ini harganya agak ekstrim, yakni $499 Amerika, sehingga banyak gamer yang protes kala itu. Selain karena mahal, seri pertama PS3 yakni yang Fat juga rawan rusak. Baru setelahnya Sony meminta maaf dengan menurunkan harga dan mengeluarkan model yang lebih baru dan kuat, yakni PS3 model Slim dan Super Slim. Dari ketiga model PS3 ini, saya sangat menyukai bentuk dan ketahanan fisik dari PS3 Slim, karena minimalis dan kokoh. PS3 menggunakan prosesor Cell Broadband Engine dengan 3,2 GHz, GPU-nya RSX Reality Synthesizer 550 MHz, RAM-nya berkapasitas 256 MB. Mulai era PS3 ini, Sony memperkenalkan platform PlayStation Store, tempat di mana gamer bisa membeli dan mendownload game dalam bentuk digital secara on-demand dengan koneksi internet. Maka dari itu, PS3 juga dibekali dengan harddisk yang bervariasi, sebesar 20, 40, 60, 80, 120, 160, 250, 320 dan 500 GB untuk menampung game-game digital tersebut. Tidak hanya fokus ke game digital, PS3 juga tetap mampu memainkan game dari kaset. Bahkan teknologinya kini lebih tinggi, yakni memakai teknologi Blu-ray disc, di mana kapasitas yang ditampung dan ketahanan fisiknya jauh lebih baik dari CD atau DVD biasa. Game-game PS3 juga terkenal realistis karena sudah beresolusi HD 720p. Contohnya adalah GTA 4 dan GTA 5, The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War 3, Call of Duty, Assassin's Creed, dan sebagainya. PS3 juga masih dibekali dengan fitur backward compatibility untuk memainkan game PS2 dan PS1. Lebih detailnya, PS3 Fat bisa bermain game PS1 dan PS2 dengan kaset dan digital, sementara Slim dan Super Slim hanya digitalnya saja. Daya listrik yang dibutuhkan untuk mengimbangi kualitas grafik dan performa tinggi PS3 dibutuhkan 250 watt maksimal, sedangkan saat di posisi standby hanya 10 wattan saja. Untuk controller juga perkembangannya signifikan. DualShock 2 kini berevolusi menjadi wireless dengan nama DualShock 3. Bermain PS dengan sistem wireless tentu membuat kita makin nyaman karena bisa lebih fleksibel dalam bergerak. Saya juga cukup punya banyak kenangan dengan konsol ini karena dari tahun 2018 sampai 2020 saya bekerja sebagai penjaga rental PS3. Karenanya saya jadi tenggelam lebih dalam di dunia PS3 yang juga sekaligus membuat fondasi channel YouTube ini lebih kuat. Ada fakta unik nih, saking powerfulnya teknologi mesin PS3 kala itu, Laboratorium Penelitian Angkatan Udara Amerika Serikat pernah membuat superkomputer dengan menggunakan mesin PS3 loh, bermodalkan 1760 unit PS3, 168 unit grafik ekstra, dan 84 server yang diberi nama Proyek Condor Cluster. Lanjut ke tahun 2013, tahun dimana saya baru masuk sekolah SMA. Rilislah PS4. Yang unik justru harga perilisannya lebih murah dari PS3, yakni di $399 Amerika. Kalau di zaman sekarang sih PS4 bisa kamu dapatkan di angka 1,9 sampai 4 jutaan, tergantung firmware, penyimpanan, model, seri, dan lain-lain. Model PS4 lagi-lagi terbagi ke 3 jenis, yakni Fat, Slim, dan Pro. Perbedaannya, Slim daya listriknya lebih rendah dari Fat, sementara Pro lebih tinggi namun sudah support game 4K.
4K. Selain model Pro, PS4 hanya mentok di Full HD 1080p saja. Secara desain, menurut saya semua model PS4 tersebut tidak ada yang jelek, bagus-bagus semua. Namun PS4 Slim menurut saya lebih enak dipandang karena minimalis dan ceper. Dari sektor dapur pacu, PS4 menggunakan prosesor AMD Jaguar dengan kecepatan 1,6 GHz dan 2,1 GHz di PS4 Pro. GPU-nya AMD GNC Radeon 800 MHz dan 900 MHz di PS4 Pro. Sementara RAM-nya 8 GB. Untuk kapasitas harddisk hanya ada dua jenis, yakni 500 GB dan 1 TB. Namun jika kamu mau mengupgrade-nya juga masih bisa. Bahkan jika ingin diganti dengan SSD. Untuk game-game yang terkenal di PS4 sepertinya sudah tidak perlu saya sebutkan banyak-banyak karena semuanya terkenal. Kamu pasti sudah pada tahu. Contoh Horizon, EAFC, The Witcher, Spider-Man, Genshin Impact, Hogwarts Legacy, Resident Evil 8 dan sebagainya. Sama seperti PS3, PS4 juga support dua jenis game, yakni digital dan Blu-ray disc. Namun ada satu kelemahan yang dimiliki PS4, yakni hilangnya fitur backward compatibility. PS4 tidak bisa memainkan file game PS3, PS2 dan PS1. Hanya sebagian game saja yang bisa. Itu pun untuk game-game yang sudah di remaster karena tersedia di PlayStation Store. Untuk daya listrik, maksimal PS4 memakan daya di 145 Watt untuk Fat dan Slim, sedangkan yang Pro di 300 Watt. Standby-nya ada di 10 Watt. Controller PS4 sudah jauh berkembang dari DualShock 3. Selain bentuk yang lebih nyaman di genggam tangan, DualShock 4 memiliki banyak fitur baru seperti touchpad, speaker, lubang audio jack, dan lampu LED yang super besar. PS4 ini adalah konsol yang paling sering saya mainkan saat ini. Game yang sedang intens saya mainkan adalah PES 2021 dan Life is Strange. Buat kamu yang berteman dengan saya di PSN pasti sudah tahu, rasanya agak sulit untuk kembali bermain PS3 setelah mencoba PS4 karena sebagus dan seberkesan itu. PS4 adalah satu-satunya konsol PS yang pertama kali menghadirkan fitur live video streaming ke platform Twitch, YouTube, dan sebagainya tanpa bantuan alat apapun karena fiturnya sudah tersedia di tombol share di sticknya. Pada awalnya sih fitur ini tidak ada dan harus menggunakan HDCP removal untuk live stream. Namun berkat update software sudah tidak perlu lagi. Terakhir ada konsol PS terbaru yakni PS5. Konsol next gen ini rilis pada tahun 2020 dengan harga awal $499 Amerika. Di seri PS5 pertama, yakni yang Fat, PS dibagi menjadi dua tipe, yakni yang digital dan disc version. Perbedaannya adalah PS5 digital version hanya bisa memainkan game digital, dari kaset tidak bisa, sementara disc version bisa keduanya. Dan tahun 2023 kemarin muncul penerus PS5 Fat yakni PS5 Slim. Selain ukuran lebih ramping, PS5 Slim juga dibagi lagi menjadi dua tipe, yakni digital version dan disc version. Sony juga menjual komponen BD-ROM-nya terpisah. Jadi jika suatu saat PS5 Slim digital versionmu ingin memainkan game dari BD, bisa membeli BD-ROM-nya saja. Secara desain saya paling suka yang Slim karena tidak terlalu bongsor. Untuk prosesor yang digunakan adalah AMD Zen 2 3,5 GHz. GPU-nya menggunakan AMD RDNA 2 2,2 GHz. RAM-nya berkapasitas 16 GB. Untuk resolusinya kini PS5 sudah berhasil menyentuh 8K maksimal dengan 120 FPS. Namun banyak gamer yang mengeluh karena sulit sekali menemukan game yang support resolusi dan frame rate tersebut. Kebanyakan masih dikuasai oleh game 4K. Untuk penyimpanan, PS5 sekarang sudah tidak memakai hard disk, namun beralih ke SSD dengan kapasitas 825 GB. Jika kamu ingin mengupgrade-nya, PS5 welcome saja dengan slot SSD M.2 PCIe Gen 4. Game yang terkenal di PS5 antara lain Spider-Man 2, Avatar, Baldur's Gate 3, Stellar Blade, dan tentu saja GTA 6. Selain mesin yang gahar, PS5 juga tidak melupakan fitur backward compatibility loh. Kamu masih bisa memainkan game PS4 baik versi digital maupun dengan BD. Mungkin ini langkah dari Sony untuk mengajak gamer PS4 bermigrasi ke PS5. Untuk daya listrik, PS5 memakan daya maksimal sebesar 350 Watt dengan daya standby di 40-an Watt. Controller dari PS5 diberi nama DualSense. Desain sudah berubah banyak dari desain DualShock 4 yang digadang-gadang lebih nyaman lagi di tangan. Serta muncul fitur baru seperti haptic feedback di mana sensasi getaran yang bisa dirasakan tangan lebih luas, dan adaptive trigger di mana mesin bisa mengontrol tingkat kekerasan tombol L2 dan R2 mengikuti suasana gameplay yang sedang berlangsung. Sebenarnya ada lagi penerus DualSense, yakni DualSense Edge, namun harganya sangat mahal, seharga PS4. Fitur yang ditambah adalah munculnya tombol makro dan fitur kustomisasi modul analog. PS5 adalah konsol PS pertama yang sudah support ray tracing, adalah kemampuan untuk merender visual cahaya dan efek pantulan cermin yang lebih realistis. Lalu ada lagi fitur audio 3D, yaitu teknologi yang lebih advance dari dual speaker biasa. Kamu bisa mendengar suara dalam game seperti terpisah-pisah dari sudut yang berbeda-beda.
Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai evolusi teknologi konsol PS1 sampai PS5. Ternyata sudah sejauh ini ya teknologi berkembang, dari yang awalnya memainkan game dengan resolusi HD, sekarang bisa 4K, grafiknya pun makin realistis dari tahun ke tahun. Dari semua konsol tersebut, saya sudah memiliki 4 diantaranya. Hanya PS5 saja yang belum saya pinang. Harapan kedepannya sih semoga konsol PlayStation makin berinovasi lagi dan kalau bisa makin murah. Kan lumayan kita sendiri sebagai konsumen yang akan untung. Kalau kamu sendiri sudahkah memiliki pengalaman bermain semua konsol tersebut? Jika belum, baru konsol apa saja yang sudah kamu mainkan dan mana yang paling berkesan sepanjang hidupmu? Tulis alasannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang informasi mengenai waktu terbaik untuk mengganti pasta prosesor dan RSX pada PS3, supaya kamu tahu kapan PS3 harus ganti pasta, yang ternyata tidak bergantung ke jangka waktu tertentu loh. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.